Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Sesuai teman-teman mendengarkan podcast ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita ada di podcast dengan judul Belajar Tangan Nada Blues Langsung Aplikasi pada Harmonika. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, teman-teman suka nggak sih sama penyanyi yang bawain lagu tuh penuh perasaan? Jadi nggak polos, benar-benar dengan penghayatan. Beberapa mungkin menyebutnya soul. Nah, pasti juga pernah dengar nih, soul blues. Padahal keduanya tuh punya arti yang berbeda gitu masing-masing. Blues sendiri merupakan genre yang pertama kali muncul, dan blues ini bersumber dari musik pujian dari Afrika Barat yang dipengaruhi oleh suara azan. Kalian jangan heran ya, soalnya ini udah ada penelitiannya. Karenanya, musik blues khas dengan improvisasi vokal yang sederhana, namun kuat dengan porsi instrumennya yang lebih banyak dibanding vokalnya. Sedangkan soul itu apa? Soul itu termasuk bagian dari musik R&B yang kalau didengar nyaris serupa. Jadinya kadang-kadang di beberapa penghargaan musik, R&B dan soul ini disatukan kategorinya. Jadi sebenarnya soul itu R&B sendiri, tapi yang terpengaruh oleh musik gospel, sehingga musik itu lebih santai, vokalnya tuh gak serumit R&B. Contoh musisi soul itu Nina Simone, James Brown, India Arie, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, itu kita bahas secara umum. Sekarang coba kesampingkan sedikit tentang soul karena kita bakal lebih fokus di blues. Kita mulai mengenal blues lewat ciri-ciri, scale, kemudian kita mulai meraba-raba aplikasi pada harmonika. Ciri-ciri blues ya. Blues itu punya ciri menggunakan pentatonic scale. Kemudian terkesan melankolis atau sedih. Banyak dipadukan dengan instrumen lain, dan yang terakhir instrumentasinya tuh khas dan unik. Sekarang kalau kita bicara scale blues, itu pasti bakal luas bahasannya. Karena blues itu beragam, ada mayor, ada blues minor, tapi di sini kita merujuk ke ciri-ciri yang tadi, terkesan melankolis atau sedih. Makanya kita ambil ke dominan dulu nih. Saya bakal jelasin blues minor. Scale blues minor itu interval yang cenderung dipakainya 1/2, 1/2, setengah, dan 1/2. Itu gimana sih maksudnya? Gini saya jelasin ya. Kita contoh ya, ambil tonalitas C. Berarti nada pertama itu C ya, do sama dengan C. Interval 1/2 dari C ini akan sampai di dis. Kemudian dis, interval 1-nya akan sampai di F. Kemudian F jika diberi interval setengah akan nyampe di fis. Fis diberi interval setengah akan nyampe di G. Dan G diberikan interval 1/2 itu akan nyampe di ais. Sehingga kita bisa narik kesimpulan, scale blues untuk di tonalitas C itu C, dis, F, fis, G, ais. Nah, sekarang saya mau kenalin teman-teman sama second position. Kenapa harus tahu second position? Ini kita buka sedikit ya, karena ini bakal jadi hubungan, bakal jadi keterkaitan buat di harmonika yang bakal kita bahas setelah ini ya. Lalu apa sih second position itu? Second position ini akan berhubungan dengan harmonika seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi secara mudah kita anggap second position adalah queen dari tonalitas asli harmonika yang akan kita mainkan. Contohnya gini, kita pegang harmonika tonalitas C, maka kita akan meniupnya itu mulainya do sama dengan G. Kenapa G? Karena queen dari C itu G.
Kita hitung C, D, E, F, G. Nah, berarti nanti kita niupnya itu do sama dengan G. Tapi di harmonika tonalitas C. Intervalnya tetap sama kayak tadi, 1,5, 1,5, setengah, 1,5. Jadi kalau misalnya kita pakai tonalitas G atau do sama dengan G, notnya jadi seperti ini. G, bass, C, des, D, F, G. Seperti itu teman-teman. Sekarang langsung aja ya teman-teman. Kalau kalian udah pegang harmonikanya, tapi saya harus kasih tahu dulu, harmonika ini alat musik tiup yang bukan cuma ditiup, karena mainnya juga ada di sedot. Biasanya kita komunitas harmonika nyebutnya sedot dan sebul. Dan harmonika juga banyak macamnya, ada 3 sih sebenarnya ya. Kromatik, diatonik, dan tremolo. Kromatik itu cirinya dia punya pencetan di sisi ujungnya untuk menghasilkan nada-nada crash atau nada mol. Pokoknya yang naik setengah atau turun setengah itu biasanya pakai harmonika kromatik. Biasanya lebih cenderung ke lagu-lagu jazz yang kuncinya tuh klimaks gitu, agak ribet. Sedangkan diatonik itu 10 lubang dan biasanya itu bisa menghasilkan bunyi setengah nada tapi dengan teknik bending. Nanti akan ada penjelasannya. Yang selanjutnya itu harmonika tremolo. Tremolo ini harmonika yang lubangnya banyak banget, lebih banyak dari kromatik dan diatonik, bisa sampai 24 hole. Dan ini biasanya buat lagu-lagu anak-anak. Seperti itu. Terus kita langsung ya, kalau kalian lagi pegang harmonika, saya mau ngasih tahu cara pegang harmonika yang baik dan benar. Jadi tepat pada pangkal jari telunjuk sebelah kiri dengan posisi telunjuknya itu harus ada di atas harmonika. Telunjuknya harus ada di atas harmonika. Jempol ada di bawah harmonika. Usahakan nih, ingat, lubang pada bagian belakang harus kebuka, jangan ketutup. Supaya resonansinya tuh luas gitu. Terus kalau kalian udah pegang nih harmonika, teknik meniup harmonika di sini. Kadang orang-orang cepat menyerahnya di sini. Meniup harmonika itu meniup gitu, kalian mengeluarkan udara seperti bernapas aja. Nah, yang rumitnya itu gimana caranya kalian niup satu lubang mengeluarkan satu nada. Nah, itu yang kadang bikin rumit. Caranya itu ada 2, pakai lidah dan siul. Kalau pakai lidah itu bayangannya seperti ini. Kalian tunjuk si lubang yang akan kalian tiup oleh lidah. Lalu kalian tiup, berikan udara ke dalam lubang yang kalian tunjuk pakai lidah. Itu biasanya berhasil sih, soalnya saya berhasil pakai cara itu. Sedangkan siul, kalian membentuk bibir seperti kalian akan bersiul gitu, terus kalian tiup di satu lubang. Cuma minusnya dengan teknik siul ini, perpindahan ke lubang selanjutnya tuh agak sulit. Kalau pakai lidah itu lebih mudah menurut saya pribadi ya, pengalaman saya seperti itu. Kemudian kalian harus tahu nada-nada yang dihasilkan dengan sedot tuh mengeluarkan suara apa, siul itu mengeluarkan suara apa. Jadi lubang 1 jika kalian tiup itu akan mengeluarkan nada C. Kalian sedot itu akan mengeluarkan nada Re atau nada D. Seperti itu seterusnya. C ditiup, D disedot, E ditiup, G disedot. Nah, ingat ini, G disedot. G itu tadi nada queen-nya kan. Kita bakal main di do sama dengan G. Berarti kita bakal mulai dengan lubang kedua sedot. Ingat-ingat itu ya. Nanti lebih jelasnya akan ada di video pembelajaran. Itu secara umumnya. Jadi tugasnya tuh lebih ke latihan bagaimana kalian bisa niup dulu satu lubang aja. Itu benar-benar udah pencapaian yang luar biasa. Udah gitu kita mulai ngenalin efek spesial kali ya. Dalam bermain harmonika butuh banget efek spesial.
Karena apa? Karena cenderung gak terlalu banyak ya not harmonika itu, tapi dengan efek spesial. Nah, di situ yang bakal bikin instrumennya tuh unik dan khas. Pertama ada namanya vibra. Di vokal juga vibra udah biasa. Di harmonika juga bisa loh kita pakai vibra. Caranya dengan menutup bagian belakang dengan bagian tangan kanan yang tersisa. Terus ketika kalian niup harmonika, kalian dapat gerakan tangan itu dengan buka tutup seperti itu. Itu akan menghasilkan vibra. Selanjutnya ada pitch bending. Nah, ini yang tadi saya udah singgung ya sebelumnya. Bending itu jadi kalian meniup dengan setengah. Maksudnya kalian lihat lubangnya. Nah, bayangkan lubang itu ditutup setengah. Nah, kalian niup setengah. Itu emang agak abstrak sih, tapi kalau kalian ulik terus itu bakal kerasa. Bisa dengan bentuk bibir, itu bisa ngaruh juga, membuat pitch yang dikeluarkannya itu menjadi bending gitu, setengah nada. Kemudian ada juga overbending. Overbending ini pitch bending tapi dikurangin lagi gitu. Jadi udah di bending terus di bending lagi. Itu lebih sulit lagi. Jadi sebenarnya overbending ini jarang dipakai ya. Untuk yang udah pengalaman banget dia mungkin udah dapat ya overbendingnya. Tapi untuk pemula sampai bending pun itu udah lebih dari cukup. Kemudian overblow. Nah, ini overblow itu teknik yang agak susah dilakukan juga nih, soalnya sedikit orang yang dapat melakukannya. Caranya itu dengan membentuk bibir sedemikian rupa dengan lidah yang dibentuk di depan lubang yang akan ditiup. Jadi teknik overblow ini biasanya dipakai di lubang 7 sampai ke 10. Kalau pitch bending itu menurunkan nada, nah overblow ini lebih ke menaikkan nada gitu. Jadi kuncinya itu dibentukan lidah sama bibir seperti apa. Dan ini berlakunya untuk lubang-lubang yang nada tinggi, yaitu 7 sampai 10. Dan ini juga teknik yang agak jarang digunakan karena itu dia agak sulit. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya ya terus latihan, cobain tiup satu lubang dulu. Kalau udah bisa nih niup satu lubang, langsung cobain cara blues yang tadi saya udah berikan. Coba dicari, bolak-balik, pakai dulu scale bluesnya, nanti ngacak aja. Jangan misalnya do re mi fa sol la si do. Nah, kalian ngacak aja, misalnya dari do langsung ke fa, dari do langsung ke sol, itu boleh. Itu buat apa? Itu buat kalian nyiptain khas kalian. Kalian nantinya punya lick sendiri. Nantinya ada rhythm, ada pengiring, kalian bisa mainin lick sesuka hati kalian. Yang penting sesuai dengan tonal. Seperti itu teman-teman. Yuk, selamat berlatih ya. Kalian harus tetap semangat. Berlatih terus tiap hari walaupun sebentar, tapi tiap hari kepegang tuh harmonika. Udah, itu kan alatnya kecil gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana. Waktu luang biasain niup satu lubang gitu supaya terbiasa nantinya. Semangat, jangan pantang menyerah. Tetap termotivasi. Selalu jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.